Alhamdulillah bihamdi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaidah minggu yang lalu yaitu menghilangkan mafsadah, kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Utamakan. Seperti contoh terakhir kemarin itu kelonggaran dalam meninggalkan sebagian yang wajib karena ingin menghilangkan masyaqqah, suatu kesulitan. Jadi kal-qiyam fi shalah, berdiri pada waktu sholat. Kalau kesulitan berarti boleh duduk. Ada alternatifnya. Bukan nggak bisa berdiri lalu libur sholat. Dan ada alternatif. Seperti Jumatan. Nggak Jumatan ada alternatifnya. Sholat zuhur. Karena ada masyaqqah, ada kesulitan, atau akan datang mudarat, penyakit, corona. Demikian juga dengan dalam wal fitri wa taharati, dalam berbuka. Boleh orang berbuka tatkala musafir, perjalanan jauh, boleh berbuka Ramadannya, karena ada alternatif lain, yaitu menggantinya pada hari-hari yang lain. Berarti kita meninggalkan yang wajib itu boleh kan, didahulukan karena di dalam ada masyaqqah. Tak ngoron ini perjalanan kendaraan balang deh, boleh ya, karena kita harus darul maka fasiliti, menghilangkan kerusakan, didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Demikian juga dalam toharoh, boleh tidak bersuci misalnya, tapi diganti dengan tayamum. Itu alternatifnya. Seperti itulah kemarin kaidah-kaidah itu, tapi tidak dilonggarkan di dalam mendahulukan larangan, ya, tidak dilonggarkan larangan itu. Kalau dah haram maka tetap haram, jangan diringankan, ya. Misalnya zina kanggo akeh sekali, nggak boleh itu ya. Namanya geran. Lumarat ini kaduna ya, keringanan itu alternatif lain misalnya ya, nggak bisa ya, sekali wah kanggo, atau ngaduk KB wah nggak boleh itu ya. Jadi kalau larangan nggak boleh. Jadi sehingga kaidah berikutnya ini akan membantu kita memahami kaidah di atas. Al-Qaidatul Ishrun, kaidah yang ke-20. Al-aslu fil abda'i at-tahrimu. Pada dasarnya kemaluan itu faraj, kemaluan, atau al-abda'i seksualitas, tempur, bahasa 42 tempur ya. At-tahrimu
haram. Ya, kecuali ada yang mengesahkannya, yaitu akad nikah. Itu yang mengesahkannya. Kalau nggak ada akad nikah, pada dasarnya haram dia. Apapun alasannya, jangan pakai keringanan. Ya, setengah waktu Ustaz nih, kanggo nih. Ini kanggo setengah kanggo. Ya, pokoknya seksualitas itu tetap hukumnya haram. Nggak ada alternatif lain. Ya, misalnya nanti ada alternatif ya. Kita diancam, dibunuh. Ya, pokok kalau kamu nggak tempur, saya bunuh kamu, ya. Nah, sampai seperti itu juga nggak boleh, ada alternatif lain. Lebih baik mati daripada berzina itu, ya. Jangan karena oke, darurat, lalu demen ya. Daripada mati kan demen ya. Nah, ini sampai demen ya nyala itu. Nah, jadi nggak ada alternatif kalau yang haram-haram itu, ya. Nggak ada alternatif. Nah, ya kalau sudah asalnya haram, maka seterusnya kan haram. Nah, al-amsilah, contoh. Nah, depanan arda ya belum kejungkur ini. Ini putri di depan, yang pendek nah, si Arda di belakang. Ini dah Kiki dulu dok nemu. Anak-anak power dari Narwana jadi dulu dok nemu asal muti dok nemu si beluan. Ya. Alam sila. Contoh. Nah, mana contoh yang ke-20 ya? Pada dasarnya seksualitas itu haram, nggak ada yang bilang halal, kecuali ada yang mengesahkannya melalui akad nikah. Contoh, iza talaqat muharramatun biniswatin qaryatin mahsuratun imtana al-ijtihad. Kalau ada campur baur wanita yang haram dinikahi dengan wanita yang halal dinikahi di suatu kampung, ara kampung dengan nina doang sini. Contohnya, dosang arak sememel lagu sang silu ane nina do. Nah, jadi semua dedara di kampung itu ada yang haram dinikahi, ada yang halal dinikahi. Mungkin ada alasan dan lain sebagainya misalnya. Nah. Dan perempuan-perempuan itu mahsuratun, bisa dihitung. Bos hitung nah. Yang haram dinikahi 10 orang, yang halal dinikahi 10 orang. Lagu ya campur, lelah tercendi ulah deh. Medan asabnya itu haram atau halal, lelah di medan ya. Nah, ini suatu peristiwa, sangat dari suatu kampung Zikran lalu anu Iriam Jaya. Dia dari kampung nih kayak tangan. Ya, kenoknya si kepala suku dulu kan. Ini ada perempuan yang haram dinikahi, ada yang halal, ada kan. Cari sendiri dah kan. Wah Zikran ini. Nah, gitu lah. Contoh Zikrannya. Nah. Imtana al-ijtihad, tercegah ijtihad itu di sini, ya. Li'anna min syartil ijtihad, karena salah satu syarat ijtihad itu bisyai pada suatu perkara ayyakuna asluhu mubah. Kalau asal perkara itu mubah, bukan haram.
Kalau haram gak usah diijtihad, sudah haram. Apa ini ijtihadan boleh atau tidak? Ya haram kan. Sehingga yang ijtihad itu yang belum tentu hukumnya tapi asalnya boleh. Boleh. Nah, tetapi setelah asalnya boleh, sekarang yang menjadi perkara apakah ini halal atau haram. Pada asalnya dia boleh. Ya. Nah, karena ada kaidah belakang, paling belakang ini ya. Asal segala sesuatu itu adalah boleh. Sehingga ada dalil yang menghalalkan, ada dalil yang mengharamkan. Kalau nggak ada dalil, maka boleh. Nah, tapi kalau suatu itu haram, nggak perlu ijtihad lagi, sudah haram. Ya apa ini halal, ya nggak ada itu ya. Nah, jadi syarat ijtihad itu kalau asal suatu perkara hukumnya boleh. Hatta ta'addi zalikal aslu ijtihad, sehingga ditunaikanlah asal perkara ijtihad itu. Wa inna majazan nikah, dan sungguhnya boleh nikah itu, asal nikah itu boleh ya, asalnya pada asalnya. Nah kemudian disinilah diambil ijtihad, mana nikah yang hukumnya sunnah, mana nikah yang hukumnya wajib, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram nikah juga. Ya, disinilah ijtihadnya. Tapi pada dasarnya pernikahan itu hukumnya boleh. Nah, kalau asal suatu perkara boleh, di sana dibuka pintu ijtihad. Kalau asalnya haram, seperti seksualitas ini, tidak ada jalan ijtihad. Kalau udah haram, haram. Nah, jangan seperti contoh tadi itu. Ya, dia diancam, pokoknya kalau kamu tidak melayani saya, tempur, todong mati dead. Nah, ya. Akhirnya ya dah, daripada saya mati, lebih baik saya melayani kamu. Ya, endah teler. Nah, itu ya, kayaknya nggak boleh, kalau udah haram. Maka lebih baik mati daripada melayani itu ya. Seperti pemuda dulu, ada yang pemuda ya alim, tapi dia dijebak oleh wanita itu, dia diajak, tiba-tiba di suatu kamar ya. Nah akhirnya dia memilih mati, daripada saya berzina lebih baik saya mati. Dia pun terjun dari lantai rumah itu, mati dia. Nah, ya, karena kalau berhubungan dengan seksualitas itu, nah kenyambuk aja. Oh, nenek. Ya. Nah, akhirnya jemaah todong tiang. Adinara alasan tiang li Allah Ta'ala lebih daripada mati. Salah itu ya. Asalnya haram, maka dia akan menjadi haram. Nah, jadi contoh ini tadi belum habis ini ya. Dia boleh menikah fi suratin ghairul mahsurat. Dia boleh menikahi perempuan ghairul mahsurat yang tidak terbatas, amun si berulo bau hitam. Sehingga kita bisa memilah mana yang haram, mana yang halal perempuan itu. Tetapi kalau dia ghairu mahsuratin, tidak terbatas, si luwe nih. Ya. Nah, si luwe nih. Misalnya si haram ini 500, si halal ini arak selai kembi lelah temita si selai ini ya. Nah, gitu. Maka rukhsatun, ada keringanan. Salah. Ada keringanan ya. Li alla yang sudah babun nikah, supaya dia
disandarkan kepada pintu nikah atau membuka pintu pernikahan, ya. Wayam Fatihah bab sifah, dan menghilangkan, menjauhi pintu sifah, ya itu tadi itu tempur itu. Nah, bahasa dia sifah itu ya itu perbuatan kotor, sifah kotor, ya. Allah ahalan nikah, Allah itu menghalalkan nikah, wa harramas sifah, mengharamkan kelakuan kotor, ya. Misalnya tempur tanpa melalui pintu pernikahan, ya. Kalau sulit maka dia tetap dibolehkan melangsungkan pernikahan terhadap orang yang sulit diketahui mana yang halal, mana yang haram, ya, kecuali yang haram yang langsung datang dari ajaran syariat yang namanya muhrim, nggak boleh nikahi. Misalnya nih bukan karena muhrim, mungkin ada peraturan di suatu suku, kalau yang ini nggak boleh dinikahi ya. Kalau ini yang jelek-jelek ini boleh dah ini. Kalau ini nggak boleh, haram, peraturan kepala suku, ya. Ya, sehingga si cantik-cantik itu milik kepala suku. Nah, misal arak ini ya, saya ceritanya nih, ini dapatkan baca Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ada raja, bukan Raja Namrud. Jadi selesai melawan Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah kalah Raja Namrud, ya. Dia dibakar tapi nggak mempan. Nah, untuk menjalankan misi agamanya dia harus hijrah. Kalau tetap di negeri Raja Namrud itu nggak bisa berkembang ajaran Islam. Akhirnya dia hijrah ke negeri lain, itu kembali ketemu dengan seorang raja. Raja ini hanya mengambil perempuan yang bersuami. Nah, itu anehnya. Darah-darah baik. Nah, ya. Ang kepala suku Bruno jangan berdarah selah-selah ini kebalik. Dengan Nina si bersuami bang tidak. Akhirnya ketemu dengan Nabi Ibrahim, Sarah. Setelah dikasih tahu oleh masyarakat tentang tingkah laku raja ini, akhirnya Nabi Ibrahim pun berpikir cari siasat. Akhirnya dia pun, kalau gitu saya anggaplah istri saya saudara saya sendiri, saudari saya. Ya, ditanya, ini siapa ini? Oh, ini bukan istri saya, tapi ini saudari saya. Nggak diambil. Tapi kalau dia bilang, oh ya istri saya, diambil. Wah, ini raja nih. Nah, tetapi Allah berkehendak lain, ya, tetap diambil Siti Sarah itu. Padahal wah yang aku adingku dia bayit nah, tetaplah bayit ini. Dan Allah berkehendak lain. Nah, sedih Siti apa namanya? Nabi Ibrahim bin aja bayit. Wah, sedih luar biasa Nabi Ibrahim. Tapi dia kan orang bertakwa. Dia munajat sama Allah, ya Allah, gimana ini? Berikan sejalan keluarnya. Maka Allah pun memberikan kabar gembira. Ya, Sarah dikembalikan, bahkan dikasih lagi dedara sekian. Nabi Ibrahim, oh ini antara orangnya ini Hajar, budak, ya budak le kerajaan, orang budak kerajaan besar dia semasa sih lengi-lengi ini bayar dayang seleh, dayang-dayang kan santang kan.
sele-sele dayang lo ya. Nah, iya pinaknya lah jadi budak masih Nabi Ibrahim. Masalah budak setahun. Cerita nasui dek mandemo anak Siti Sarah bersuruh Kaim Ibrahim Kaim ke kira-kira makan kemudian ini wah cang izinang sudah merarik malik dagu nih be perari ini hajar ngono bejaknya biasanya masih dihajar kan kawin Nabi Ibrahim dengan Siti dihajar ya perhitungan biasa ya karena dia namanya mungkin dia Siti Sarah dia Hajar dia karena subur begitulah ya hitungan bulan dia pun hamil dan melahirkannya Hajar ini menjadi penyebab sakit hatinya Sarah karena Sarah itu cantik keturunan bangsawan Siti Hajar budak dan sakit angin dia lamanya benar suruh Ibrahim kusir Siti Hajar benar ya amun dia awas kan ini ditebani yang kesalahan ditebani ngelawan sini nada berarti dengan mama si ngelawan sini nada memang salah ya neng memang salah memang manusia lain ini lawan aduh bejelap malah ngomel dengan ini baterai boleh lemah nah ini nih mana nih rahasia ya dengan Nina ngomel dengeran ketika itu simak dengan baik kalau bisa rekam catat yang cuma untuk begitu amat lelahan ya Riri betul live nah begitu live ya live sini dengar baik dia tidak timbalin rahasia ya seperti Nabi Ibrahim AS juga diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian oleh Umar bin Khattab diomelin sama istrinya Umar diam saja waktu itu Umar jadi khalifah kedua presiden bisa saja dia namanya panggil pengawal geret penjara 1000 bisa presiden itulah mulianya ya Umar Islam mengajarkan seperti itu karena memang hakikat perempuan itu senang diperhatikan walaupun dia ngomel dengan sambil semua sulit ya saya dengan mama melin senina minggu ke Bangkal gitu lah sampai sini baik karena sudah Isya kebetulan hari ini yang terlambat baru ada Irancol baik sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.